karuan, ya berarti Al-Quran tidak memberikan pengaruh bagi hatinya. Wallahu a'lam. Bagi Bapak Ibu jemaah sekalian yang bertanya langsung, ada 2 pertanyaan, nanti akan dapat 2 buku. Ada 2 buku khusus untuk penanya langsung. Kemudian bagi Bapak Ibu jemaah yang bertanya mungkin lewat WhatsApp, nanti bisa menemui panitia untuk menerima door prize-nya. Pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, apa kiat-kiat agar lebih bersabar dalam mendidik anak sejak dini terkait agama, utamanya akidah? Utamanya Akidah. kiat-kiat untuk bersabar. Orang itu bisa sabar karena apa? Kita sabar karena apa, Pak? Karena yakin, ya. Kalau nggak yakin, biasanya nggak sabar. Tenang, Pak, ya. Jenengan pokoknya duduk aja di sini. Nanti akan datang ayam goreng. Kalau saya ngomong seperti ini dan nggak ada bukti, lalu minta Anda untuk duduk dalam waktu yang nggak jelas, kira-kira bisa bertahan nggak? Bertahan nggak? Nggak bertahan. Sehingga orang akan segera bergerak kalau janji yang diberikan tidak meyakinkan. Anda menunggu sesuatu, misalnya nanti akan ada bis lewat, mau ke Praci Mantoro, pakai bis, ya. Bis jam pira ini? Jam 8 malam. Bis terakhir jam 9. Tapi info itu ragu. Betul nggak masih ada bis terakhir jam 9? Mau nunggu. Ketika Anda ragu, karena tidak yakin, Anda nggak bakalan sabar. Hilang. Tapi orang kalau yakin, dia akan tetap setia untuk menantikan. Sehingga kenapa seorang mukmin bisa lebih mudah sabar dibandingkan non-muslim? Karena kita punya keyakinan tentang akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, negara muslim itu kan banyak sekali negara yang jumlah penduduknya banyak. Indonesia, terus mana lagi? Pakistan, Thailand muslim enggak? Atau Malaysia. Rata-rata negara muslim adalah negara yang jumlah penduduknya banyak. Namun jumlah orang yang bunuh diri lebih sedikit dibandingkan negara non-muslim. Negara Eropa itu yang bunuh diri banyak, Pak. Kemarin kan sempat ranking 1 itu Finlandia. Tahun berapa itu? Finlandia itu tertinggi angka bunuh dirinya di Eropa. Jepang juga termasuk tinggi angka bunuh diri. Karena mereka ketika punya masalah, mereka nggak punya harapan. Mau berharap siapa? Dan apa yang bisa diharapkan? Yang mereka nggak punya Tuhan. Sehingga saat mereka tidak punya harapan, potensi untuk stres lebih gampang, sampai akhirnya waliyadzubillah bunuh diri. Tapi seorang mukmin tidak. Tidak? Maka Anda bisa bersabar dalam mendidik anak sejak dini dalam urusan agama. Ketika kita punya keyakinan, anakku nek apik, insya Allah pengaruhnya tidak hanya bagi dia, tapi juga untuk orang tuanya. Dengan sabar itulah kita akan berusaha, dengan yakin itu kita akan berusaha untuk sabar. Kata kuncinya yakin. Itu teman-teman yang ada di pondok, ya. Kelas berapa? Kelas berapa? Sudah lulus? Sudah. Baik. Kalau misalnya, ya, ada sayembara begini. Siapa yang hafid Quran akan dinikahkan dengan putrinya Pak Takmir. Dan Anda yakin. Kira-kira gimana? Ya? Izin mesti. Semangat orang itu. Karena apa? Dengan yakin itu orang yang akan bisa sabar. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, mohon maaf curhat, Ustaz. Saya seorang pendidik yang alhamdulillah ketemu dengan beberapa kelas yang luar biasa, tidak ada satupun guru lainnya yang tidak mengeluh menghadapi anak-anak di kelas tersebut.
Masya Guru Allah. merasa tersakiti dengan sikap anak-anak ini. Nasihat apapun dari siapapun tidak pernah masuk di hatinya. Kalau dinasehati hanya diam, setelah itu berulah lagi. Bosan memanggil orang tuanya. Bagaimana sikap kami seharusnya sebagai guru? Terima kasih. Kalau ada kelas seperti itu, ini komplotan yang perlu dipecah-pecah ya. Memang kadang begini, sebagian sekolah itu ingin ngejar prestasi. Dan salah satu prestasinya adalah pokoknya sing pinter dibuat menonjol sekali gitu ya. Biar nanti kan ada prestasi. Oh, sekolah ini nilai ujian nasionalnya tertinggi. Akhirnya sing pinter dikumpul pinter. Nyuwun pangapunten sing rada goblok kumpul goblok. Begitu, Pak. Baik. Sehingga yang kelompok kedua ini dia merasa dianaktirikan. Akhirnya karena dia merasa dianaktirikan, bikin ulah, Pak. Kisruh dia. Itu salah satunya. Akhirnya betul, yang pinter ini bagus nilainya UN, tapi terjadi kesenjangan sosial. Yang satu nilainya mendekati 100, yang ini Masya Allah Pak, di bawah 30. Cuman sekolah menutupi itu. Nah, karena faktor ini, akhirnya terkadang pemisahan ini kadang memberikan efek samping. Anak-anak yang dianggap bermasalah tadi bikin kisruh dia. Itu salah satu di antara sebabnya. Terus solusinya gimana? Sebenarnya memang kita berharap ya pemerataan itu lebih bagus. Dan kalau saya sendiri punya prinsip, karena saya juga punya sekolah SD, tidak perlu kita mengejar prestasi dengan cara tadi ya, nilainya jauh tinggi, tapi yang lain di bawah garis kemiskinan. Jangan. Sudah? Dibuat campur ya. Yang pinter dengan yang kurang pinter mungkin dicampur. Sudah? Selanjutnya perhatiannya diberikan sama. Karena kalau dalam kelas perhatiannya beda, ada guru lebih senang dengan kelas ini tapi tidak senang kelas ini, itu yang bisa menimbulkan kecemburuan ketika di sekolah. Akhirnya murid itu dendam sama gurunya. Ya meskipun ini adalah tindakan durhaka, tidak boleh ya. Bukan berarti mengajarkan dendam, tapi meminimalisir potensi terjadinya dendam. Cuman kadang sekolah karena pingin karantina tadi ya, yang pintar-pintar dikumpulin, yang kurang pintar dikumpulin, jadilah seperti tadi Pak. Jadilah seperti tadi. Ya mungkin sebagai solusi kalau bisa dibuat apa? Adanya pemerataan. Wallahu a'lam. Bapak Ibu jamaah sekalian, karena waktu sudah mendekati pukul 8, ini ada 2 pertanyaan lagi terakhir insyaallah ya. Ada yang lewat kertas ini. Monggo yang lewat kertas. Coba satu lewat kertas ini di. Terus kami dahulukan yang lewat kertas ini. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara mendidik anak di era digital ini? Jika pengaruh dari teman-temannya di luar sangat besar, sehingga banyak yang kecanduan gadget, dan suami juga tidak bisa diajak kerjasama karena kecanduan gadget juga. Ini bagaimana Ustaz? Yang bertahan cuman istrinya saja ini. Masya Allah. Baik. Memang benda ini terkadang bisa menjadi virus dalam sebuah keluarga ya. Benda ini bisa menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Iya Pak. Anda duduk berdampingan suami istri, tapi dua-duanya sibuk begini Pak. Yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Subhanallah. Terus bagaimana caranya untuk mengendalikan seperti ini? Yang pertama kayaknya suaminya dulu yang perlu dikendalikan ini ya.
Ada di sini nggak suaminya ini?